Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amar. Saya berasal dari Sulawesi Tengah, tepatnya di Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigimotong, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya adalah salah satu mahasiswa komunikasi di Universitas Negeri Gorontalo semester 2. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas saya, yaitu mata kuliah Retorika Public Speaking. Saya akan bercerita tentang beberapa bagian penting dalam hidup saya. Yang pertama, keluarga. Setiap orang pasti memiliki keluarga, besar, kecil, dan itu saya jamin adalah keluarga yang bahagia. Saya terlahir di keluarga yang cukup sederhana. Dulunya ada ayah, ada ibu, ada adik. Saya ada nenek dan kakek, ada nenek dan kakek dari sebelah mama, ada nenek dan kakek dari sebelah ayah. Dari dulu saya sering dimanja oleh sama ibu saya. Bahkan waktu kecil dulu, dari SD sampai lulus kelas 6 SD, ujian atau ulangan semester, itu semua alat-alat elektronik rumah ini, mulai dari TV atau hal-hal yang berbau komunikasi yang memunculkan niat kita untuk belajar, tapi dengan adanya itu sudah tidak fokus belajar, itu semua dilupakan. Kayak waktu itu kejadian ulangan semesterku nih, ulangan semesterku 3 hari. Dari 3 hari itu TV semua di rumah ini tidak dinyalakan. Kenapa? Supaya saya fokus belajar. Mengapa saya bilang keluarga sangat penting? Karena dari keluarga kita belajar yang namanya pendidikan. Pendidikan sejak dini dimulai dari keluarga. Ketika anak ingin berkembang, itu awal mulanya mengenal keluarga dulu. Ada ayah, ada ibu. Saya pernah mengalami satu kejadian yang dimana disitu saya mendapatkan makna hidup yang sangat luar biasa. Dulu waktu ayah saya sedang kerja, dia sering berangkat pagi pulang sore. Dari bolak-balik itu, saya pernah bertanya begini kepada saya, ya apakah tidak capek? Kasihan loh ayah dari pagi sampai sore kerja terus, itu gunanya apa sih? Saya bertanya begini, posisi saya kelas 2 SD, belum tahu apa, polos. Mungkin anak-anak seumuran itu masih diajak sana jalan sini, diajarkan begini, tapi saya kelas 2 SD sudah berikan pertanyaan itu untuk ayah saya. Ayah saya bilang begini, nak, hidup itu penting, salah satunya kalian semua. Ketika ayah tidak kerja, kalian tidak bakal makan. Hidup itu emang singkat, cuman ya makin proses. Karena yang namanya hidup tidak selalu di atas, tidak selalu di bawah. Walau bagaimanapun, meskipun kamu tidak seperti anak-anak di luar sana yang diberikan mainan, yang diberikan sepeda, yang diberikan ini itu sama ayah dan mamanya, tapi Papa harap kamu betul-betul bersyukur sudah mendapatkan apa yang bisa Bapak kasih. Ada bagian tersendiri untuk ayah sendiri, bersyukur kalian menikmati itu. Singkat cerita, ayah mendengar itu semua. Saya waktu itu sudah berumur 6 tahun. Ya kalau bisa dibilang sih kecelakaan, karena waktu itu sedang memperbaiki lampu, tidak sengaja ya ketabrak. Oke, bagian penting hidup saya yang kedua adalah sahabat. Kenapa saya bilang sahabat? Kita sebagai anak-anak atau sebagai orang-orang yang pernah merasakan usia muda pasti tahu yang namanya sahabat. Saya pernah punya sahabat yang baik-baik di depan kita, tapi nusuk dari belakang. Ya orang-orang kayak gini nih, yang orang-orang yang tahu maunya tahu senang doang. Saya juga punya sahabat yang dari saya TK sampai lulus SMA dia sudah tidak ada. Dia sudah pergi menempuh pendidikan di luar kota dan di luar provinsi yang berbeda dengan saya. Dan itu saya mendapatkan makna hidup yang sangat besar sekali bersama sahabat saya. Bahkan dulu pernah berebutan cewek yang ya ceweknya cantik, baik, putih, ya termasuk orang-orang cantik lah. Nah waktu dia pindah ke sini bersama ayahnya, sahabat saya ini dia yang duluan tahu namanya daripada saya. Singkat cerita, dia datang ke rumah, terus dia perkenalkan, dia bawa tetangga baru kita yang cewek ini bawa ke rumah, dia kasih kenalan, malah kita gini-gini, dan namanya dia berasal dari keluarga yang taat agama. Setiap maghrib, saking saya dengan sahabat saya bersemangat untuk dekat dengan tetangga baru ini, kita bahkan sampai kalau bisa dibilang sih positif juga ada, tapi negatifnya karena niatnya ingin dekat dengan anak tetangga saya ini.
kita bahkan rela sampai maghrib itu nggak pulang, sampai harus tembus isya, cuman ingin dekat dengan anaknya ini. Bahkan sampai rela duluan azan ya cuman demi pengen didengar aja sama anak tetangga sebelah. Itu cerita singkat dengan sahabat saya. Semoga Ngana tidak melupakan saya, karena banyak kenangan yang telah pernah lewati. Pesan saya untuk teman-teman semua yang menonton video saya, cari sahabat yang benar-benar betul paham dengan segala kekurangan kita, dan cari orang yang benar-benar dia tidak lari dari ketika kita merasa susah. Dia tidak lari dan dia paling depan yang siap membantu kita. Jadi dulu dari beberapa bagian penting dari hidup saya. Semoga kalian menikmati bacotan saya dari awal tidak jelas ya, tapi ini dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah sertifikat public speaking, dan semoga bisa mendapatkan nilai yang bagus dari mata kuliah. Sekian dari video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.